Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para petani seluruh Nusantara dimanapun Anda berada. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Amin. Jadi hari ini hari Selasa tanggal 7 Februari ataupun 51 HST CMK Siastafi ini. Jadi pada hari ini saya akan melakukan penyemprotan ulang karena ini hamanya udah mulai udah mulai menyerang dengan cukup parah, karena cabai ini sekarang udah memasuki fase pembungaan besar ya. Jadi sekarang yang dialami oleh cabai ini yaitu sudah terserang bercak daun. Ini kemarin saya melihat bunganya ada yang mulai jatuh, tapi jatuhnya yang sudah jadi seperti ini. Nah, sudah jadi buah kecil seperti ini. Nah, saya selidiki apa yang terjadi. Ternyata saya mendapati ada bercak daun. Nah, seperti ini. Nah, ini bercak daun nih. Cuma belum parah, ini mungkin baru beberapa hari karena kurang teliti. Makanya baru saya lihat sekarang. Dan ada juga terserang ulat gerayak yang cukup bandel. Kemarin dah saya semprot menggunakan bahan aktif lambda silahotrin, tapi tidak mati semuanya, masih ada yang tersisa. Dan satu lagi yaitu tungau. Tungau juga udah cukup parah, udah 2 kali saya semprot dengan bahan aktif Piridaben, tapi masih aja. Cuman nggak separah kemarin-kemarin ya. Ada juga yang udah sembuh, ada yang masih ada. Sebenarnya ingin saya lakukan penyemprotan kemarin sore, cuma karena keadaan cukup mendung, jadi saya rasa pagi ini biar cukup pas. Ini sedikit review. Coba kita lihat lagi yang terkena bercak daun. Ini kalau dibiarkan bunganya akan rontok semua. Jadi bercak daun ini harus segera diatasi. Nah, ini dia. Tandanya daun menguning lalu ada bercak-bercak. Nah, kalau untuk mengatasi bercak daun ini kita bisa menggunakan Amistar Top yang berbahan aktif difenoconazole dan azoxystrobin. Lalu bisa juga menggunakan merek dagang Nativo yang berbahan aktif tebuconazole dan apa satu lagi, tebuconazole dan lupalah, intinya Nativo. Ini karena saya itu jarang melakukan penyemprotan fungisida. Umur 51 HST baru fungisida baru masuk 2 kali. Beyond M di umur 14 hari pertama dan 21 hari. Itu seharusnya tiap minggu harus dilakukan penyepraian fungisida. Apalagi di musim penghujan. Itu fungisida Mancozeb sangat dibutuhkan. Nah, kalau udah seperti ini, jadi tidak akan mempan lagi dengan fungisida protektif. Kita harus menggunakan fungisida yang cara kerjanya yaitu kuratif ataupun mengobati. Nah, sekarang kita akan langsung mencampurkan obat. Jadi hari ini saya akan mencampurkan 3 bahan aktif, 2 insektisida dan 1 fungisida. Untuk fungisida akan saya gunakan Amistar Top. Untuk insektisida akan saya gunakan Kuracron berbahan aktif Prevenofos dan Abamectin. Ini Abamectin yang 36 EC.
Nah, kalau fungisida ini formulasinya SC kan, jadi bisa dicampur dengan EC. Tapi untuk mengatasi hama ulat, saya harus terpaksa menggunakan dua formulasi insektisida dengan formulasi yang sama, yaitu SC dan EC. Sebenarnya ini nggak boleh dicetokkan, tapi karena ini keadaan yang cukup ekstrim, jadi tidak apa-apa, sekali-sekali. Sebentar saya pause dulu untuk menyiapkan ini. Nah, untuk memastikan obat bekerja dengan sempurna, jadi kita harus menyesuaikan pH air dulu. Ini udah saya lakukan penambahan asam cuka kemarin ya. Ini pH air yang optimal berada di 5. Sekarang coba kita lihat. Nah, ini 5,5, akan saya tambahkan sedikit lagi asam cukanya. Jadi kalau pH air itu terlalu basah terlalu basah, ini seharusnya udah 5 sih, cuma belum larut sempurna ini asam cukanya. Kalau pH airnya terlalu basah, jadi keefektifan insektisida akan berkurang. Jadi misalnya satu insektisida akan bekerja selama 20 jam ataupun 3 hari 3 malam. Tapi kalau pH-nya berada di angka 7 sampai 8, itu akan mengurangi durasinya. Jadi bisa terjadi nanti 2 jam ataupun 3 jam. Nah, hamanya belum mati dan inseknya udah nggak bekerja lagi. Itulah fungsinya, kita harus menyesuaikan pH. Nah, ini karena ada formulasi EC dan SC, jadi kita harus mengutamakan, harus memasukkan insek ataupun pestisida yang berformulasi EC dulu, karena EC itu agak susah larut, agak susah menyatu dalam air. Nah, untuk ini berapa dosisnya? Lalat buah ulat gerayak ini 1,5 sampai 3 mili dosisnya. Ini kurakron ya, Provenofos, untuk mengatasi ulat. Jadi saya gunakan 2 mili per liter untuk 30 liter, 35 liter, 70 mili. 60 mili aja. Untuk Abamectin itu berada di 0,25 mili sampai 0,5 mili. Ini bahan Abamectin dengan kandungan Abamectin 36 mili per esi. Jadi ini agak kuat ya. Berarti 15 mili. Dan terakhir untuk mengatasi bercak daun ini juga 15 mili. Saya gunakan dosis rendah dulu karena ini baru terserang.
Tangannya tremor. Nah, untuk Amistarto ini kan dia menggunakan ZPT, jadi intinya setiap fungisida yang menggunakan ZPT itu sudah pasti terkandung bahan aktif golongan azol, yang artinya akan menghambat pertumbuhan tanaman. Jadi pastikan tidak menggunakan di saat masa vegetatif. Namun untuk masa generatif tidak ada masalah. Nah, sekarang yang terakhir akan saya tambahkan sedikit perekat. Ini masih menggunakan Mama Lemon. Nah, kalau ini belum bisa membunuh ulat gerayaknya, besok saya akan melakukan penyemprotan menggunakan Asefat. Karena kalau ulat ini tidak bisa dibiarkan 1 atau 2 hari penyelangan, cepat kali membesarnya. Ya, sebentar akan saya siapkan ini dulu. Nah, baiklah sobat ini semuanya, ini sudah siap. Saya akan melakukan pekerjaan ini sampai selesai. Dan sampai di sini dulu. Kalau ada yang ingin tanyakan silakan tinggalkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.